Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast STKIP Halikma Surabaya. Bersama saya Vito Budi Utomo dari Prodi PGSD Angkatan 20. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Di samping saya bisa diperkenalkan, Mas? Oke, perkenalkan nama saya Usama Abdul Aziz. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2019. Ya, Mas Usama dari Prodi Fisika Angkatan 19. Mas Usama ini yang saya kenal adalah mahasiswa yang aktif, selain aktif perkuliahan ya. Jadi Mas Usama ini bisa dikatakan eh, jago dalam hal berdakwah. Nah, menurut Mas Usama, dakwah itu apa sih? Oke, kalau dakwah sendiri ya. Iya. Kalau kita melihat dari pengertian dakwah, dakwah itu kan dari bahasa Arab ya. Dakwah itu dari bahasa Arab, di mana dakwah itu adalah isim masdar. Ya, isim masdar dari fiil da'a yad'u. Nah, artinya itu menyeru. Ya. Dimana kalau kita merujuk dari arti kata dakwah itu sendiri, yang artinya menyeru, maka dakwah itu bisa dilakukan di banyak hal ya. Jadi bisa dilakukan lewat sepak bola, bisa dilakukan lewat membuat video, lewat bisnis, ataupun mungkin juga bisa yang sering ya, kita itu lewat ceramah, mengajar kajian dan yang lain sebagainya. Begitu. Nah, dari yang disebutkan Mas Usama tadi, dakwah itu bisa dilakukan sesuai apa yang kita bisa. Ya. Nah, Mas Usama ini lebih cenderung dakwah yang seperti apa? Kalau saya pribadi untuk dakwah yang sering saya geluti ya, Ya. sebenarnya beberapa dakwah sudah pernah saya lakukan. Ya. Seperti halnya lewat membuat video. Video. Ya, membuat video. Jadi Tapi kadang upload video di YouTube gitu misalnya. ya kadang juga upload video di YouTube. Ya. Walaupun terkadang juga karena tuntutan dari kampus gitu ya. Dari kamu. Ya, kan pernah tuh waktu ISOSKA itu kan disuruh ya. membuat video. Nah, itu kadang juga lewat konten kreator seperti itu. Tapi yang lebih sering kalau saya pribadi itu lewat ceramah ya, lewat ceramah atau mengisi kajian di beberapa tempat, karena prinsip yang saya dapatkan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun itu hanya satu ayat. Jadi apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, terutama dalam hal ilmu agama ya, itu ya sebisa mungkin kita sebarkan ya, walaupun kita mungkin ngerasa kayaknya nggak bisa ngamalkan nih, kayaknya kita ini belum bisa ngerjakan nih, tapi ya sebisa mungkin kalau kita bisa menyampaikan ke orang lain, sampaikan, karena itu nantinya juga bisa menjadi pahala jariah bagi kita. Itu sih menurut saya. Jadi Mas Usama ini lebih cenderung dakwahnya di ceramah-ceramah seperti itu ya Mas Usama. Iya, Nah, ceramah. awal mula Mas Usama itu ceramah itu dimulai dari kapan? Kalau awal mula ceramah ya, itu dimulainya ketika waktu kelas 1 MTS. MTS itu satu SMP ya Mas Ya, Usama? satu SMP. Dulu kebetulan kan setelah lulus SD ya, SD negeri, kemudian saya masuk ke pondok. Nah, pondoknya itu di Pondok Darussalam. Di Ada mana di itu Mas? Di Pasuruan. Oh, Pasuruan. Pasuruan, Kejapanan. Ya. Jadi di pondok dulu itu sudah di sistem gimana seorang santri dari kelas 1 itu sudah mulai terbiasa untuk ceramah ya, untuk menyampaikan ilmu yang dia dapatkan gitu ya. Apapun itu, entah itu dari hadis ataupun dari Al-Qur'an. Kalau dari kelas 1 dulu mungkin untuk ceramahnya masih di ranah teman-teman dekat ya, teman-teman satu kelas. Jadi kalau salah ya masih wajar, jadi masih bisa ditolerir gitu ya, nggak bakalan malu-malu amat gitu. Baru setelah itu nanti meningkat gitu. Baik. Nah, dimulai dari kelas 1 SMP tadi Mas Usama mengatakan. Nah, apakah Mas Usama ini pernah mengikuti lomba-lomba atau sudah memiliki prestasi bahkan dari kegiatan yang ceramah tersebut? Kalau mengikuti lomba sudah beberapa sering ya, beberapa sering. Di MTS dulu juga sudah pernah ikut lomba, tapi masih antar pondok ya. Itu kelas 2 Sanawi. Kelas 2 Sanawi ikut lomba karena mungkin
kelas 1 sampai kelas 2 itu masih tahap perkenalan ya, masih tahap percobaan, masih tahap melatih gitu ya, melatih diri. Masih gagal di situ. Di awal bola masih gagal karena ketika tampil ya gitu masih groginya itu masih aduh kelihatan Grogi banget luar gitu. biasa gitu Ya, ya. groginya itu masih luar biasa banget. Sampai pertama dulu itu. Iya. Waktu naik panggung ya, naik panggung, ya Allah, lupa semuanya itu. Lupa sama materinya. Jadi saya itu buat ngehilangin grogi, Iya. langsung ketika salam itu langsung saya bentak assalamualaikum gitu. Jadi ketika itu langsung terkenal tuh sama anak-anak pondok, sama guru-guru, sama ustadz-ustadzah. Iya. Rocker gitu. Jadi dakwahnya itu apa? Kalau nyampaikan sesuatu itu teriak-teriak gitu. Nah, itu sih itu yang pertama. Kemudian setelah itu mulai diamanai coba untuk ceramah khutbah Jumat gitu. Setelah itu mulai terbiasa dan alhamdulillah sudah dapat menang lomba ya. Kalau di pondok itu ketika kelas 3 Sanawi itu menang juara 1, kemudian kelas 3 ya juara 1 di bahasa Indonesia. Ya. Kemudian kelas 1 aliyah 1 tahun setelahnya masih juara 1 lagi. Jadi kalau kata teman-teman itu juara bertahan. Kemudian waktu kelas 2 aliyah itu nggak boleh ikut lagi. nggak boleh ikut ya mungkin karena nantinya ya bukan aku sih ya. Iya, karena juara bertahan. Ya. Sama panitia itu nggak dibolehin ikut gitu. Jadi ketika kelas 2 aliyah udah nggak ikut lagi. Kemudian kalau setelah lulus kan langsung masuk ke STKIP nih. Nah, itu sempet juga ketika semester pertama itu ikut lomba, itu masih sekitar 1 bulan atau 3 bulan ya. 2 bulan awal di STKIP Al-Hikmah Surabaya, kemudian ditawari untuk ikut lomba pidato 3 bahasa di UNESA. Itu ya satu Jawa Timur. Nah, itu alhamdulillah STKIP Al-Hikmah Surabaya bisa dapat juara 1. Masya Allah. Itu tadi beberapa prestasinya yang sangat luar biasa Mas Usama. Dari kelas katakanlah 3 SMP lanjut menjadi juara bertahan di kelas 1 SMA di Aliyah. Nah, sampai kalau anak muda sekarang mungkin mengatakannya terlalu OP. Jadi sama jadi sama panitianya di banned gitu kalau kata anak muda sekarang mungkin seperti itu ya Mas Usama. Nah, setelah mendapatkan beberapa prestasi mungkin Mas Usama gurunya waktu ini kembali lagi ke zaman waktu di pondokan ya. Gurunya itu guru Mas Usama itu melihat potensi Mas Usama dalam berceramah, dalam berdakwah. Nah, di mana saja Mas Usama atau sudah kemana saja Mas Usama dalam berceramah? Kalau berceramah mungkin di pondok itu udah biasa ya, udah biasa, udah pasti udah hal yang pasti karena latihannya itu ladang buat ngelatih diri itu di pondok itu sendiri. Itu dakwahnya atau ceramahnya itu khutbah Jumat, kemudian ngisi kajian dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu mungkin kalau yang ke masyarakat luas itu pernah 1 kali ketika saya kelas 1 aliyah kebetulan pulang kampung sama orang tua. Kan ibu itu asli Nusa Tenggara Barat ya. NTB. Nusa Tenggara Barat. NTB di Sumbawa. Nah, ketika pulang di sana kemudian sholat tarawih ya. Sholat tarawih di masjid dekat rumah kakek ya. Nah, ketika itu karena mungkin orang-orang kampung sana taunya kalau cucunya abah ini itu anak pondok gitu. Nah, jadi waktu itu langsung ditembak tuh. Ayo maju gitu. Waduh, gimana nih gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau ya tetap maju lah. Akhirnya ya alhamdulillah berhasil. Kemudian ya terbiasa gitu. Kemudian setelah itu kalau yang di tempat lain itu di Malang ya. Di Malang
Nah, kalau di Malang itu mungkin mulainya itu sejak ketika sudah lulus ya, sudah lulus aliyah, kemudian diminta buat pertama menggantikan ayah ya, menggantikan ayah buat khutbah di beberapa masjid. Kemudian responnya alhamdulillah dari beberapa masjid itu responnya bagus, kemudian ayah juga semakin percaya gitu ya, semakin percaya, kemudian memberikan beberapa amanah-amanah setelahnya gitu. Kemudian sampai kalau sekarang ya, kalau sekarang itu udah, karena udah sering gantikan ayah, jadi sekarang bukan gantikan ayah lagi, tapi Sudah terjadwalkan sendiri. ya biasanya udah dapat jadwal sendiri. Apalagi kalau apa itu waktu Ramadan, banyak banget itu. Jadi apa ya? Kalau saya itu ngerasa senang juga sih ya, ngerasa senang juga karena kita itu bisa menyampaikan apa yang kita punya gitu ya, menyampaikan apa yang kita punya, sekaligus kita itu melatih apa ya, public speaking kita gitu ya. Karena kan kalau kita itu jarang banget dilatih ya, Iya. seperti halnya pisau gitu ya, jarang banget dilatih, itu nanti bakalan tumpul gitu ya. Jadi sama kayak kemampuan yang kita miliki ya, karena saya ngerasanya ini mungkin kelebihan yang saya punya, saya pengennya itu ini nggak sampai cuma di sini aja gitu ya, nggak sampai cuma hanya sekedar jadi khutbah Jumat ngisi kajian biasa, tapi bisa nanti lanjut ke tingkat yang lebih bagus lagi gitu sih. Nah tadi Mas Usama bicara tentang public speaking. Nah jujur saja kalau saya sendiri ini masih dikatakan sangat-sangat kurang bicara di depan umum, bicara di depan kamera. Nah Mas Usama ini sudah terbiasa ceramah di lingkungan masyarakat, ceramah di lingkungan pondok, ceramah di tingkat kejuaraan atau bahkan bisa meraih prestasi. Nah tips tersendiri dari Mas Usama untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri bicara di depan umum bagaimana? Kalau terkait dengan tips trik itu sebenarnya banyak ya. Jadi teman-teman mungkin coba bisa cari di YouTube, itu banyak. Tapi kalau dari saya pribadi, untuk tips dan trik biar kita itu semakin percaya diri, kemudian ketika ketika kita itu berdiri di depan orang, public speaking itu nggak pelegak-peleguk gitu ya, nggak pelegak-peleguk, nggak gitu. Itu yang pertama mungkin pahami materi dulu ya, pahami apa yang ingin kita sampaikan gitu ya. Jadi kita memahami apa yang ingin kita sampaikan, bukan membaca ya. Jadi kalau saya itu jujur nggak suka sama yang namanya Baca. ceramah itu pakai baca. Nah, karena kalau kita itu baca, itu kan kita terdikte sama teksnya. Iya. Nah, kemudian kalau semisal kita itu kelewatan satu teks, bakalan buyar gitu, ambiar. Jadi apa itu bingung gitu loh. Iya. Kita sampai mana nih? Jadi sampainya aduh gitu. Nah, jadi saya itu sangat menghindari yang namanya ceramah dengan menggunakan teks. Jadi lebih ke memahami apa yang ingin kita sampaikan, poin-poinnya. Jadi pertama ingin menyampaikan apa, kedua ingin menyampaikan apa, setelah itu apa, kemudian sampaikan dengan bahasa kita gitu. Kemudian itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, pakai pakaian yang apa ya, rapi, kemudian yang nyaman gitu ya. Karena kalau kita pakaiannya nggak nyaman, itu nanti juga mempengaruhi apa ya, kepedean kita ketika berdiri di depan umum. Contoh kita udah mau public speaking, kita ngerasa kayaknya ada yang kurang gitu. Kayaknya aku tadi belum sisiran gitu ya. Bingung lagi kan? Nah, itu sih mungkin. Kemudian yang ketiga terkait dengan intonasi, kemudian harus diatur juga ya. Karena kalau menurut saya untuk ceramah yang bagus itu bukan intonasinya itu monoton gitu aja, tapi lebih ke bisa dimainkan. Jadi ketika perlu ditekankan, tekankan gitu ya. Jadi biar kita itu juga ngerasa nggak bosan dengan apa yang kita sampaikan, sehingga kita itu ngerasa ini enak ini buat ditekan ini. Ayo gitu. Jadi lebih seru lagi. Jadi bukan hanya monoton, jadi bisa memainkan intonasi sehingga kita bisa lebih percaya diri. Kemudian kalau selanjutnya mungkin kontak sama audiens kita. Jadi kita lihat audiens kita, kalaupun seringkali masih di awal-awal ya, di awal-awal dulu masih belum berani untuk eye contact, ya mungkin ibaratkan apa yang di depan kita itu nggak ada orang gitu ya.
Kan biasanya gitu ya. Iya. Ibaratkan nggak ada orang gitu. Pokoknya ibaratkan semua itu nggak apa-apa ya, terserah Kayak kamu. ngomong sendiri aja gitu. Gitu. Lepas Kayak ngomong sendiri aja. Sehingga dari situ nanti bisa menambahkan kepercayaan diri kita. Kemudian kalau yang selanjutnya ya mungkin ketika grogi ya, ketika mulai grogi, jangan apa ya, jangan memperlihatkan kita itu kehilangan materi gitu ya. Jadi Caranya tutupi. bagaimana itu, Mas? Nah, kalau saya pribadi ketika udah nyampaikan ceramah ataupun menyampaikan materi di depan umum, kemudian kita itu kayak lupa gitu. Iya. Caranya itu apa ya? Biar nggak kelihatan lupa, kita itu cara ngingetnya itu apa ya? Sambil kayak ngulur waktu dikit, atau kalau nggak gitu ngomongin hal yang lain dikit, sehingga nantinya sambil nginget-nginget gitu loh, mengulur waktu sehingga nantinya bisa ingatannya bisa kembali lagi gitu. Jadi nggak apa ya, ketika udah mentok kita lupa, jangan sampai diem aja. Iya. Jadi tetap coba apa ya, improvisasi gitu, entah itu kalimatnya diulang-ulang nggak apa-apa, ataupun kalimatnya mau dipuitisi nggak apa-apa, terserah. Intinya biar nggak kelihatan lupa materi sehingga mempengaruhi penampilan kita, sehingga mempengaruhi kepercayaan diri kita. Kemudian mungkin juga kalau saran saya juga ya, saran saya buat teman-teman ketika public speaking, ketika udah mulai lupa gitu ya, grogi banget, mungkin boleh tuh sekali-kali nyentak gitu ya, nyentak ataupun langsung pakai nada tinggi. Itu menurut saya apa ya, paling ampuh banget ya, paling ampuh banget. Udah grogi, udah derdek banget gitu ya, langsung disentak kayak dulu. Sampai yang waktu itu yang tadi yang saya sampaikan, sampai saya itu dikenal rocker gitu. Jadi langsung saya sentak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Jadi saking itu kan udah keluar semua tuh ekspresinya, jadi tenang lagi gitu. Itu sih. Terus kemudian yang terpenting juga sering-sering latihan sih. Sering latihan. Terakhir yang terpenting. Yaitu teman-teman tips dari Mas Usama untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Yang pertama tadi, kita harus memahami apa yang akan kita sampaikan. Nah, yang kedua itu penampilan juga penting, teman-teman. Penampilan. Jadi saat tampil di depan umum, pastikan baju atau rambut kita itu sudah rapi supaya kita lebih pede dalam menyampaikan yang akan kita sampaikan. Nah, yang ketiga itu bermain intonasi ya, Mas Usama. Nah, yang keempat itu eye contact. Tadi Mas Usama memberikan tips. Bayangkan saja kalau di depan kita itu tidak ada orang. Jadi kita lepas saja bicara apa yang akan kita sampaikan. Terus yang kelima itu apa tadi, Mas Usama? Apa itu terkait dengan ketika apa tadi ya, berbicara nyetak ya. Apa itu di depan umum langsung pakai intonasi grogi. Gunakan nada tinggi ya, seperti yang sudah disampaikan Mas Usama tadi. Nah, itu beberapa tips yang sangat bermanfaat untuk kita ya, yang masih gugup, masih grogi saat bicara di depan kamera. Nah, untuk closing statement Mas Usama, mungkin ada pesan untuk teman-teman? Ya, kalau pesan dan kesan dari saya ya, harapannya karena ini berbicaranya tentang dakwah ya. Dakwah, karena menurut saya sebagaimana sudah saya sampaikan di awal, dakwah itu kan artinya menyeru ya. Jadi bukan hanya dalam bidang mengajar aja, dalam bidang ceramah aja, mengisi kajian aja, tapi bisa dilakukan dalam banyak hal gitu ya. Kita bisa dakwah lewat apa yang kita bisa dibilang pro di situ ya. Kita itu bisa dakwah di apa yang kita itu hobi ataupun kita itu senangi di situ ya. Ketika kita senang sama bisnis, ya kita dakwah lewat bisnis. Kan banyak tuh orang-orang yang dia itu berdakwah lewat bisnis, kemudian dia itu sedekah ke orang lain sehingga membuat orang lain tertarik dan masuk Islam. Kemudian atau mungkin bisa dakwah lewat sepak bola, kayak Muhammad Salah gitu ya, Muhammad Salah, dan banyak sekali pemain-pemain muslim ketika dia itu sampai yang dulu kan waktu Muhammad Salah kan sampai Liverpool itu, kalau kamu ngegolin aku masuk Islam gitu. Itu kan berpengaruh banget kan berarti. Nah, jadi harapan saya sih kedepannya nanti elemen masyarakat, kemudian
terutama mahasiswa ya, terutama mahasiswa dan juga calon guru ya, calon guru. Nah, itu bisa berdakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan keahlian kita masing-masing, sesuai dengan kehobian kita masing-masing, sehingga dengan hal itu Islam ini ataupun apa yang harusnya kita sampaikan dari Rasulullah SAW bisa tersebar luaskan ke halayak umum, ke semua masyarakat, sampai Islam itu memang menyebar ke seluruh dunia. Iya. Itu sih menurut saya. Masya Allah tadi. Jadi teman-teman, kita itu bisa dakwah sesuai apa yang kita bisa, sesuai dengan passion kita. Tadi contohnya saat berolahraga, dakwah dengan olahraga itu contohnya Muhammad Salah, saya juga pernah membaca nih Mas Usama. Jadi ada data, jadi kurang lebih berapa persen penduduk Inggris itu tingkat kebencian terhadap Islam itu berkurang. Oh, betul. Karena Muhammad Salah. Nah, lalu ada saya ngefans nih dengan salah satu atlet juga, tapi ini di bidang MMA, ini Khabib Nurmagomedov. Oh ya betul. Nah, Khabib itu sangat sangat ikonik menurut saya. Jadi yang lain, ketika yang lain selebrasinya sangat mungkin agresif atau sangat ekspresif seperti itu, nah Khabib itu khas jadi seperti ini. Oh ya. Tahu nggak ini? Jadi saya ini bukan siapa-siapa. Nah, hanya Allah lah yang memiliki kuasa seperti itu. Jadi kayak la haula wala quwata illa billah gitu ya. Mungkin itu teman-teman podcast yang luar biasa dengan Mas Usama. Tunggu podcast kita di pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.